Diceritakan seorang pengacara bernama Yesung sedang membuka sebuah kertas tentang kejahatan dari kliennya, dan berkas itu diberikan oleh seorang kepala sipir, sambil mengatakan bahwa kasus itu adalah kasus yang sangat sulit. Rupanya kali ini dia menjadi kuasa hukum Lee Yong-go dengan kasus pelecehan serta pembunuhan yang terjadi tahun 1997 silam. Dan kasus itu masih terus bergulir hingga sekarang. Kemudian dia pun menemui para mantan napi yang selanjutnya akan dijadikan saksi saat persidangan itu dimulai, tapi seakan dia sangat dekat dan saling mengenal satu sama lain. Hingga persidangan itu dimulai, dia memberi pembelaan bahwa terdakwa Yonggo hanya dijadikan kambing hitam atas kasus ini. Pernyataan itu didasarkan pada fakta-fakta seperti hasil otopsi yang menyimpang dengan berkas. Yesung memberikan pernyataan dengan sebenar-benarnya karena dia sangat tahu kejadian itu, dan kita diajak flashback ke tahun 1997, di mana Yesung masih berusia sangat muda. Seperti anak kebanyakan, dia sangat suka melihat tas Sailor Moon. Tapi karena dia adalah orang dengan ekonomi menengah ke bawah, hampir setiap hari ayahnya ini hanya mengajak Yesung untuk melihat tanpa membeli, karena tabungannya belum cukup untuk membeli tas itu. Hingga di hari ini, Yesung dibuat sedih karena tas impiannya dibeli oleh seorang anak jenderal besar. Ayahnya pun langsung mendatangi keluarga tersebut untuk memberitahukan bahwa tas tersebut adalah incaran anaknya, namun belum mampu dia beli karena dia hanyalah seorang tukang parkir di mall. Di sini kita diperkenalkan ya, nama ayah dari Yesung itu adalah Yonggo, yang di awal scene tadi merupakan terdakwa yang dibela oleh Yesung. Meski memiliki keterbelakangan mental, ayahnya Yesung ini sangat sayang pada anaknya. Dengan mencoba meminta tas itu secara baik-baik serta mengelus kepala anak jenderal itu. Tapi melihat hal itu, jenderal tidak suka anaknya disentuh oleh orang langsung, hingga akhirnya wajah ayahnya Yesung ini ditampar berkali-kali oleh jenderal itu. Pulanglah mereka ke rumah. Malamnya, Yonggo tetap berjanji membelikan Yesung tas Sailor Moon, tepat di hari pertama dia masuk sekolah nanti. Kemudian peristiwa terjadi begitu saja, hingga keesokan harinya, Yonggo pergi bekerja, dan Yesung memberi sebuah salam perpisahan yang khusus mereka buat. Tanpa disengaja, keluarga jenderal itu pergi ke mall tempat Yonggo bekerja. Anak komisaris jenderal yang bernama Jiyong ternyata orangnya baik hati. Jiyong menemui Yonggo tepat ketika dia baru saja menerima gaji. Tujuannya adalah menunjukkan toko lain yang juga menjual tas Sailor Moon yang sama. Lantas, Yonggo mengikuti Jiyong yang berjalan di depan sebagai pemandu jalan. Mereka berdua melewati sebuah pasar yang kumuh. Karena merasa senang, Yonggo terus memegang tas Sailor Moon yang dipakai oleh. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Yeong sudah terbaring dalam keadaan kepala berdarah. Yonggo pun membuka celana Yeong dan mencoba memberi napas buatan. Tapi seorang ibu-ibu secara langsung melihat kejadian itu. Lantas dia melapor ke polisi. Yonggo pun digiring ke kantor polisi dan banyak wartawan yang meliputnya, mengingat korbannya adalah anak pejabat. Sedangkan Yesung yang tidak tahu apa-apa menunggu kepulangan ayahnya. Di hari yang diguyur hujan lebat itu, Yonggo digiring oleh polisi ke TKP dan melakukan reka ulang kejadian. Begitu banyak media yang memotret untuk mengabadikan momen itu. Tapi kesempatan itu justru menjadi senjata bagi polisi. Yonggo diintimidasi untuk melakukan adegan membuka celana agar media percaya dia melakukan pelecehan. Yonggo menuruti kemauan polisi karena dia hanya ingin cepat pulang untuk memastikan bahwa Yesung di rumah baik-baik saja. Karena merasa kesal, ada seseorang yang menarik masker Yonggo hingga terlihat jelaslah wajahnya. Sedangkan Yesung yang bermaksud mencari ayahnya tanpa sengaja menyaksikan peristiwa itu. Dia memanggil ayahnya, tapi pihak kepolisian meringkus dan membawanya ke mobil. Di penjara, seorang sipir bercerita ada seorang tahanan yang terjerat kasus pembunuhan dan pencabulan anak. Kepala sipir pun melihat berkas Yonggo dengan nomor tahanan 5482.
dan menemui 4 tahanan dengan kasus yang berbeda untuk diberi peringatan. Tapi Yonggo selalu ingat Yesung. Dia pun langsung mengambil telepon untuk menghubungi anaknya. Kepala sipir yang melihat kejadian itu langsung memukulkan gagang telepon itu kepada kepala Yonggo secara berulang-ulang. Lantas Yonggo dibawa oleh sipir dan ditempatkan di sel nomor 7 yang beranggotakan Bosik, seorang pencopet, Chunho, seorang penipu, Beom, seorang pencabul, Leader, seorang penyelundup, dan kakek Seo, seorang penipu. Kemudian dengan spontan Yonggo memperkenalkan dirinya. Mulai dari tanggal lahir sampai kejadian meninggal ibunya secara rinci dia jelaskan. Tapi mereka semua cuma bengong karena tidak mungkin dia melakukan kejahatan mengingat kondisi kesehatan mentalnya. Tapi saat dibacakan tentang dakwaannya, semua merasa kesal dan menghajar Yonggo berjamaah. Di tempat yang berbeda, Yesung untuk pertama kali masuk sekolah, namun tampaknya dia tidak bahagia. Kini, Yesung pun tinggal di panti asuhan dan meninggalkan secari kertas berisi nomor telepon di pintu rumahnya, berharap ayahnya bisa menghubunginya jika sudah pulang. Di sisi lain, para tahanan sedang melakukan kegiatan binaan kreativitas. Leader dan gengnya memasukkan sebuah kertas ke bola yang sedang dicetak. Yang selanjutnya di depan sipir, mereka pura-pura memainkan dan melemparnya keluar pagar dan memberi kode ke seorang sipir yang merupakan orang dalam mereka sendiri. Bola itu pun kembali dilempar dan isinya merupakan kebutuhan pribadi mereka yang seharusnya tidak didapat di penjara, yang kemudian barang itu mereka jadikan bisnis. Sedangkan bos dari sel lain merasa iri karena bisnis sejenisnya merasa disaingi. Kemudian anak buahnya mengasah gagang sikat gigi hingga tajam, lalu bos sel berlari ingin menusuk leader. Yonggo yang sedari tadi melamun memikirkan anaknya, menyadari hal itu dan mencoba menyelamatkan leader hingga akhirnya dia menjadi korban penusukan itu. Sejak saat itu mereka jadi respek terhadap Yonggo. Leader bertanya apa yang dia inginkan. Yonggo menjawab dia hanya ingin Yesung. Tepat di hari Minggu, saat hari ibadah, biasanya pihak gereja datang ke penjara, dan rencana dirancang sedemikian rupa sehingga Yesung dipilih untuk paduan suara. Sipir pun pergi, hingga dengan mudah Beom bisa membawa Yesung ke sel dengan cara masuk ke sebuah kardus, dan membawanya ke sel sebagai hadiah untuk Yonggo. Mulanya, Bosik takut jika keberadaan Yesung akan menambah hukuman mereka, tapi kesedihan Yesung yang bersembunyi di kakinya saat sipir datang membuatnya merasa terenyuh. Yonggo terus meyakinkan meski di penjara dia bukanlah orang jahat. 30 menit setelahnya, kekacauan mulai muncul. Pendeta terjatuh dan kepalanya terluka, sedangkan anggota paduan suara mesti pulang lebih awal. Dengan segala bujuk rayu, Yesung akhirnya mau pulang. Beom bergegas membawa Yesung, tapi terlambat karena mobilnya sudah jalan, sedangkan mereka masih di dalam ruangan penjara. Yesung kembali ke sel dan tinggal bersama ayahnya lagi.
Lantas dia menyuruh bawahannya untuk membawa Yesung ke sel dan akan bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Sedikit demi sedikit kepercayaan kepala sipir mulai goyah. Ia meminta berkas-berkas tentang kasus Yonggo kepada penyidik dan memaksanya meskipun polisi itu menolak. Menurutnya kasus ini sedikit janggal. Apalagi Yonggo membuat surat pernyataan yang mana kondisi mentalnya begitu, mana mungkin dia mengerti tentang hal ini. Begitu pikirnya. Sekitar jam 7 sampai dengan jam 8, waktunya bagi para napi menghirup udara luar. Sipir mengingatkan sidang terakhir untuk Yonggo akan segera ditetapkan. Lantas dia bercerita pada gengnya tentang kasus yang dia alami dan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Dengan melakukan reka ulang, dapat ditarik kesimpulan bahwa korban tewas akibat jatuh di es yang membeku dan tertimpa oleh bata. Yonggo juga menjelaskan dia membuka celana korban untuk melakukan teknik pertolongan CPR atau napas buatan. Scene berikutnya, kepala sipir menemui jenderal atau ayah dari korban untuk mempertimbangkan lagi kasus ini, tapi dia menyangka dan tidak terima jika kematian putrinya adalah unsur ketidaksengajaan korban. Mendekati sidang, Yonggo selalu membawa naskah kasus untuk menghafalnya, dan semua gengnya membantu menyemangati untuk mengungkapkan kebenaran ini. Yonggo begitu semangat mendekati sidang penentuan. Namun dia didampingi oleh seorang pengacara yang mana itu adalah suruhan jenderal. Dia mengintimidasi agar Yonggo harus mengakui pembunuhan itu agar putrinya tidak dibunuh juga. Hingga di hari persidangan, Yonggo yang mendapat dukungan penuh malah mengakui jika dirinya lah yang membunuh dan mencabuli korban. Kemudian dia pun dijatuhi hukuman mati. Hal itu didengar langsung oleh Yesung yang kini menjadi anak angkat kepala sipir. Kepala sipir pun geram atas perkataan Yonggo yang mengakui kebohongan kasus atas intimidasi pihak lain. Setelah persidangan itu, hari-hari Yonggo terlihat begitu murung. Kepala sipir dan napi lainnya berencana memberikan kejutan terakhir untuk Yonggo dengan mewujudkan balon terbang untuknya dan Yesung. Hingga di hari perayaan itu, Yonggo dan Yesung terbang menggunakan balon raksasa melewati pagar jeruji besi. Niat para napi agar Yonggo bisa terbang jauh bersama balon, tapi nyatanya tali dari balon raksasa itu tersangkut. Meskipun begitu, kebahagiaan mereka berdua begitu terasa. Hari menyakitkan pun tiba. Di tanggal 23 Desember itu, mereka menutupnya dengan sebuah kado. Dan hal yang paling Yesung inginkan terwujud, ayahnya memberi tas Sailor Moon. Sebagai perpisahan, mereka mengungkapkan perasaan hati masing-masing pada goresan tinta di baju Yonggo, yang menjadi saksi bisu atas hukuman mati yang dia terima. Yonggo dengan bermuka sedih berpamitan kepada teman satu selnya. Scene paling sedih menurut Mimin adalah di sini ya. Scene paling sedih menurut Mimin nih. Yonggo memeluk Yesung dan menggendongnya menuju gerbang jeruji besi. Yonggo berpamitan kepada anak kesayangannya itu, namun Yesung menahan kesedihan dan terus menguatkan Yonggo. Derayan air mata mengakhiri kisah cinta ayah dan anak ini. Yesung terus melambaikan tangan pada ayahnya, namun Yonggo berlari kembali menemui Yesung karena tak kuat akan kesedihan yang dia tanggung. Tapi tangisan mereka berdua tak bisa mengubah apapun. Yonggo rela dihukum mati agar Yesung tetap hidup. Di scene akhir, Yesung dewasa menapik semua rekayasa dari dokumen penyelidikan itu. Hingga akhirnya Hakim Agung menetapkan bahwa Yonggo yang telah dihukum mati ternyata tidak bersalah. Dan film pun selesai. Untuk film lengkapnya udah Mimin taruh di link deskripsi ya. Terima kasih.